Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibrahim Surya Aji dari kelas 1 VER 02 ingin mempresentasikan tentang cacing trematoda. Cacing trematoda adalah cacing yang secara morfologi berbentuk seperti daun, pipih, melebar ke anterior. Cacing trematoda ini mempunyai batil isap mulut dan batil isap perut yang besarnya hampir sama. Cacing trematoda termasuk salah satu filum Platyhelminthes, yaitu rata-rata bersifat parasit, ektoparasit, misalnya pada ikan, atau endoparasit, misalnya pada cacing hati atau fasciola, pada saluran pencernaan sapi dan domba. Berikut ada gambar struktur fasciola hepatica yang terdiri dari mulut, itu paling atas, ada faring, ada dia punya saraf cincin, ada dia punya penis, ada kantung seminal, serta ada saluran elementer, ada saraf longitudinal, ada uterus, ada vas deferens, ada ovarium, ada kelenjar kulit, ada testis anterior, ada testis posterior, serta kelenjar kuning telur. Cacing trematoda dibedakan berdasarkan jenis kelamin. 1. Golongan hemaprodit atau berkelamin ganda. Contoh fasciola hepatica atau nama latin Colonorchis sinensis, Paragonimus westermani, Fasciolopsis buschi. Untuk golongan kedua, golongan anhermaprodit atau organ genital terpisah. Contoh Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni, Schistosoma haematobium. Untuk cacing trematoda dibedakan juga berdasarkan habitat. Yang pertama, trematoda usus, itu ada Fasciolopsis buschi, Heteropidae, Echinostoma liloccanum. 2. Tramatoda hati, Fasciola hepatica, Opistorchis felineus, Clonorchis sinensis, Opistorchis viverini. Yang ketiga, trematoda paru-paru. Itulah contohnya Paragonimus westermani. Yang keempat, trematoda darah, Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni, Schistosoma haematobium. Untuk ciri-ciri cacing trematoda itu, badannya berbentuk seperti daun, pipih tidak berongga badan, mempunyai batil isap anterior atau oral sucker di mana saluran pencernaan bermuara. Ketiga, mempunyai batil isap perut atau ventral sucker untuk melekatkan diri. Pada beberapa spesies terletak di bagian posterior. Yang keempat, mempunyai porus genitalis yang letaknya berbeda pada tiap spesies. Yang kelima, bentuk cecum atau usus besar bercabang 2 sehingga mirip seperti huruf Y terbalik. Selanjutnya, telur berbentuk oval biasanya beropekulum. Untuk ukurannya 1 mm sampai 3 cm. Ciri-cirinya juga pencernaannya tidak lengkap. Untuk siklus hidup trematoda itu, dia saat telur, trematoda bereproduksi seksual lalu menghasilkan telur.
Lalu larva Miracidium, telur menetas menjadi larva Bersilia yang disebut Miracidium atau N. miracidium yang akan menginfeksi inang perantara pertama. Lanjut yang ketiga, sporosista. Dalam tubuh inang perantara, Miracidium berkembang menjadi kantong memanjang yang disebut sporosista and sporocyst. Sporosista dapat berkembang menjadi lebih banyak sporosista atau menjadi larva tahap berikutnya. Serkaria itu atau larva serkaria. Pertama untuk larvanya itu kita ke larva redia. Larva redia itu sporosista berkembang menjadi larva dengan mulut penghisap yang disebut redia. Redia dapat berkembang menjadi lebih banyak redia atau menjadi larva tahap berikutnya. Untuk larva serkaria atau redia berkembang menjadi larva seperti kecebong yang disebut serkaria atau N. serkaria. Serkaria mungkin motil dan memiliki ekor dan kemudian menginfeksi inang perantara kedua tergantung spesies. Untuk sista mesoserkaria atau metaserkaria, serkaria dapat berkembang menjadi trematoda dewasa atau dorman terlebih dahulu dalam bentuk sista. Untuk mesokaria atau mesoseria merupakan bentuk serkaria yang sedikit dimodifikasi dan dorman. Metaserkaria merupakan bentuk serkaria yang berubah menjadi sista. Dan untuk fase dewasa merupakan fase cacing hisap yang mampu melakukan reproduksi seksual untuk menghasilkan telur. Untuk siklus hidup cacing hati, pertama dia sebagai telur yang belum berembrio dikeluarkan melalui kotoran. Untuk embrionya tersebut dia berkembang di dalam air. Lanjut nomor ketiganya, perkembangan larva Miracidium menetas dan menginfeksi inang perantara siput. Untuk yang keempat, perkembangan larva itu ada sporosista 4B, itu ada redia, dan 4C serkaria dalam tubuh siput. Untuk habis fase dari dia menetas dan menginfeksi inang perantara siput, serkaria berenang keluar dari tubuh siput dan membentuk sista pada tumbuhan air. Untuk yang kelimanya, sista atau metaserkaria pada tumbuhan air dimakan oleh inang primer atau herbivora atau juga bisa manusia. Metaserkaria pecah di usus 12 jari saat memasuki tubuh manusia. Lalu untuk yang fase terakhirnya, cacing hati dewasa hidup pada hati inang premier, itu dia masuk kepada tubuh manusia. Sekian presentasi dari saya.